Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita datang mencari wajah Tuhan. Kita mau menyapa Tuhan Yesus. Kita mau menyenangkan hatinya. Mari saudara, kita tanggalkan semua beban-beban hidup kita yang masih kita boleh ada dalam hidup dan hati kita. Tanggalkan semua pergumulanmu. Kita percaya bahwa hanya Tuhan Yesus yang sanggup memberi jalan keluar kemenangan dalam setiap masalah hidup kita. Biarlah kita hari ini kita mau senangkan hati Tuhan Yesus dengan kita membawa korban syukur kepada Tuhan Yesus, pujian penyembahan kita. Mari saudara kita berdoa. Bapa kami mau berkumpul di hadapan-Mu saat ini, ingin memuji menyembah Engkau, membawa korban syukur kami, rasa terima kasih kami karena Engkau sudah memberikan kami Tuhan kekuatan, kemenangan, dan kami boleh dapat Tuhan Yesus. Oh Bapa Tuhan, dapat melalui dari malam hingga pagi hari ini kami tidak kekurangan satu apapun. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan, keselamatan yang Kau beri. Terima kasih Tuhan, kami ingin membalas kebaikan-Mu dengan memuji, menyembah-Mu Tuhan. Biarlah hari ini kami mau tanggalkan semua yang lemah, yang beban berat Tuhan dalam hati pikiran hidup kami. Kami mau tanggalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kuasailah hati kami, kuasai hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami tidak izinkan kuasa iblis mengganggu mesbah doa bagi kami. Kami ikat, patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Berjalan dalam terang firman-Mu setiap hari. Aku mau hidup menyenangkan hati-Mu dalam seluruh kehidupanku. Aku mau hidup menyenangkan hati-Mu Tuhan. Mau hidup menyenangkan setiap hari. Aku mau hidup menyenangkan hati-Mu sepanjang seluruh kehidupanku. Amin Tuhan. Ku ada karena anugerah-Mu. Ku telah tercipta hanya untuk-Mu Tuhan. Ku ada karena anugerah-Mu. Amin. Telah tercipta hanya untuk-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Bapa-Ku sembah Kau Tuhan dalam roh dan kebenaran, bukan hanya dalam lagu pujian. Bapa-Ku sembah Kau Tuhan dalam roh dan kebenaran, bukan hanya dalam perkataan. Biarlah kiranya hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Kiranya hidupku berkenan di hadapan-Mu. Terus berkenan di mata Tuhan sepanjang hidupku menyenangkan hati-Mu. Ku mau hidup berkenan di hadapan-Mu, setia di dalam mengasihi-Mu Tuhan dalam dunia ini. Firman-Mu setiap hari. Amin. Aku mau hidup menyenangkan hati-Mu sepanjang seluruh kehidupanku. Ku ada karena anugerah-Mu. Ku telah tercipta
hanya untuk-Mu Tuhan. Ku ada karena anugerah-Mu, ku telah tercipta hanya untuk-Mu Tuhan. Bapakku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Bapakku sembah Kau Tuhan dalam roh dan kebenaran, bukan hanya dalam lagu pujian. Bapakku sembah dengan segenap hati tulus kepadamu Tuhan Yesus, dalam roh dan kebenaran. Amin. Bukan hanya dalam perkataan. Biarlah hidupku berkenan padamu, mengasihimu, menuruti segala perintahmu Tuhan. Di hadapanmu, mentaati firman-Mu tiap hari. Kiranya hidupku berkenan di hadapan-Mu, mentaati firman-Mu tiap hari. Bapakku sembah, oh Yesus. Bapakku sembah Kau Tuhan dalam roh dan kebenaran, bukan hanya dalam lagu pujian. Ya Bapa, amin. Bapakku sembah Kau Tuhan dalam roh dan kebenaran, bukan hanya dalam perkataan. Kiranya hidupku berkenan di hadapan-Mu, mentaati firman-Mu tiap hari. Biarlah hidup kami berkenan padamu, mentaati melakukan kehendak firman-Mu. Berkenan di hadapan-Mu, mentaati firman-Mu tiap hari. Mentaati firman-Mu setiap hari, mentaati firman-Mu tiap hari, menuruti firman-Mu setiap hari Tuhan. Mentaati firman-Mu setiap hari. Haleluya, Engkau ya Tuhan, Kau ku puji, ku sembah, ku muliakan nama-Mu, bukan hanya dalam lagu dan perkataanku Tuhan, tetapi Tuhan, ku mau setia menuruti firman-Mu dalam keadaan apapun, suka maupun duka dalam dunia ini. Ubahlah hidup kami seturut firman-Mu, hidup menyenangkan-Mu menjadi berkat bagi sesama kami. Ya Tuhan, kami datang merendahkan diri, kami mau memuji menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu. Engkau jamah hidup kami, Kau ubahkan hidup kami, biar kami seturut dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang baik, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau terus Tuhan beriman teguh, mempercayai hidup ini dipimpin oleh Engkau Tuhan. Ubah hidup kami Tuhan, supaya tidak ada hati yang Tuhan Yesus Bapa mendua karena keraguan akan hidup dalam dunia ini, meragukan akan segala kebaikan-Mu. Itu jauhkan dari diri kami Tuhan. Kami tahu, kami sadar Tuhan, oh Bapa, kami ini lemah Tuhan, kami gampang goyah, namun kami mau bangkit, kami mau menguatkan, meneguhkan lewat apa yang Engkau Tuhan perkatakan firman-Mu, bahwa Engkau tidak meninggalkan kami. Kami pegang janji firman bahwa Engkau menyertai kami sampai keadaan zaman ini berakhir. Engkau tetap bersama dengan kami, dan untuk itu kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan mau taat mentaati firman-Mu Tuhan, dan kami boleh melihat kebaikan kasih Tuhan dalam hidup kami dan dalam hidup orang percaya yang mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan, ubahlah hidup kami Tuhan, jamalah kami.
penuhi kami di tempat rumah kami masing-masing pada hari ini, pagi ini. Amin Tuhan. Roh Kudus Kau hadir di tempat ini, di rumah kami masing-masing Tuhan. Kudus Kau hadir, penuhi kami, penuhi hidup kami Tuhan. Kudus Kau hadir, jamahlah kami, ubahkan hidup kami. Kudus Kau hadir, ubahlah hati ini. Roh Kudus Kau hadir di rumah kami, di hati kami. Kudus Kau hadir di tempat ini, amin. Roh Kudus Kau hadir, penuhi kami. Roh Kudus Kau hadir, jamahlah kami. Roh Kudus Kau hadir, ubahlah hati ini. Kau mengalir di dalam hidup kami, di dalam rumah tangga kami Tuhan, di dalam keluarga kami. Oh Yesus, di tempat ini, amin. Kau mengalir, penuhi kami, amin. Kau mengalir, jamahlah kami. Roh Kudus Kau hadir, ubahlah hati ini. Roh Kudus Kau hadir di hidup kami di tempat ini. Kudus Kau hadir di tempat ini, amin. Roh Kudus Kau hadir, penuhi kami. Roh Kudus Kau hadir, jamahlah kami. Roh Kudus Kau hadir, ubahlah hati ini. Biar terus Roh-Mu mengalir di hidup kami, di tempat ini, di hati kami. Kau mengalir di tempat ini, penuhi hidup kami, hati kami dengan kuasa-Mu, dengan Roh-Mu. Penuhi kami ya Tuhan. Kau mengalir, jamahlah kami. Roh Kudus Kau hadir, ubahlah hati ini. Kami mau katakan terus Tuhan, Kau mengalir di tempat ini Tuhan Yesus. Kau mengalir, kami percaya Kau hadir dalam hidup kami ya Roh Kudus. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Kau mengalir, amin Tuhan. Penuhi kami di hati kami Tuhan. Kau mengalir, jamahlah kami. Roh Kudus Kau hadir, ubahlah hati ini. Kami mau katakan kembali, Kau mengalir di tempat ini Tuhan. Kau mengalir di tempat ini. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam hidup kami Tuhan. Penuhi kami menjadi lebih baik, amin, dari hidup kami sebelumnya. Jamahlah kami. Roh Kudus Kau hadir, ubahlah hati ini. Ubahlah hati kami ya Tuhan. Ubahlah hati ini. Ubahlah hati kami ya Roh Kudus. Ubahlah hati ini. Amin Tuhan. Ya, shalom saudara, selamat pagi. Kita bertemu kembali di dalam mesbah doa pagi. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Saudara, temanya pada pagi hari ini adalah hidup menuruti firman Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat yang pertama mengatakan demikian.
berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Ya, saudara, firman Tuhan mengatakan setiap orang yang hidupnya menuruti firman Tuhan, yang mentaati firman Tuhan, dia adalah orang yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Ya, nah saudara, apakah dampak yang didapat dari setiap orang yang hidupnya menuruti firman Tuhan? Ya, di dalam ayat yang ke-9 dari Mazmur 119 ayat yang ke-9 dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Ya, berarti saudara, dampak dari orang yang hidupnya menuruti firman Tuhan, yang pertama, dia dapat menjaga hidupnya tetap kudus. Ya, saudara dan saya, ya, dunia penuh dengan kecemaran, ya, di mana kita kalau tidak ada pegangan firman Tuhan yang tersimpan dalam hati, maka kita akan hanyut oleh dunia ini. Ya, oleh karena itu firman Tuhan dengan tegas mengatakan untuk mempertahankan hidup kita tetap kudus di hadapan Tuhan, biarlah kita, saudara, hidup di dalam firman Tuhan. Ya, saudara, ini yang firman Tuhan katakan, karena firman Tuhan yang dapat menguduskan hidup kita. Ya, Tuhan Yesus berkata demikian, dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran dan firman-Mu adalah kebenaran. Ya, nah saudara, itulah yang Yesus katakan. Ya, dengan firman Tuhan kita dikuduskan, disucikan. Ya, dengan cara apa? Di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 mengatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah, itulah firman Tuhan yang diilhamkan Allah, bermanfaat untuk mengajar. Ya, jadi firman Tuhan itu mengajar saudara di dalam kebenaran. Ya, dan dikatakan untuk menyatakan kesalahan. Ya, jadi setiap kali kita merenungkan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, ya, setiap waktu, ya saudara, maka firman Tuhan katakan bahwa firman itu dapat menyatakan kesalahan kita, dan bukan hanya menyatakan, di sini dikatakan untuk memperbaiki kelakuan kita. Ya, jadi firman Tuhan, ya, berfungsi untuk memperbaiki, mengubah hidup saudara dan saya. Ya, karena firman Tuhan itu hidup dan kuat. Ya, lebih tajam dari pedang bermata dua, dia dapat menusuk sampai kedalaman hati saudara dan saya. Bila kita membuka hati, maka Roh Kudus bekerja melalui firman-Nya dan dia mengubah hidup saudara dan saya. Ya, sudah dikatakan bukan hanya memperbaiki kelakuan, tetapi juga untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, jadi endingnya saudara dan saya, ya, dapat mempertahankan hidup kita tetap kudus dengan kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, inilah firman Tuhan katakan. Hal yang kedua, dampak dari kehidupan seseorang yang hidupnya taat atau menuruti firman Tuhan. Sudah dikatakan dia dapat menjaga hidupnya tetap lurus di hadapan Tuhan. Ya, di ayat yang ke-67 dari Mazmur 119, sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang kepada janji-Mu. Ya, saudara, terkadang penderitaan diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Supaya apa? Supaya saudara dan saya yang tadinya menyimpang hidupnya, ya, hidup di dalam dosa, dapat berbalik kembali kepada Tuhan, berjalan di jalan yang benar, di jalan yang lurus, saudara. Ya, ya, jadi itulah saudara dampak dari hidup orang yang taat pada firman-Nya. Ya, firman Tuhan katakan tadi, sebelum, ya saudara, dikatakan aku tertindas, aku menyimpang. Jadi penderitaan itu baik buat kita. Ya, supaya apa? Supaya kita boleh kembali kepada Tuhan, kembali berjalan dalam jalan-Nya yang benar. Ya, saudara, sehingga kita, saudara, berpegang pada firman Tuhan. Ya,
Pemazmur mengatakan lebih lanjut, dikatakan di ayat yang ke-71 dari Mazmur 119, karena itu dikatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Ya, saudara, ya tergantung cara pandang kita. Ya, saudara, kalau cara pandang kita benar, ya seperti firman Tuhan ini katakan bahwa tertindas itu baik bagi kita. Ya, supaya apa? Dikatakan aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Ya, saudara, inilah yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Ya, kadang penderitaan diizinkan terjadi untuk kebaikan saudara dan saya. Ya, supaya apa? Menyadarkan kita, mengingatkan kita kembali untuk kita kembali berbalik kepada Tuhan. Ya, saudara, untuk juga mengajar kita percaya penuh kepada Tuhan, untuk melatih kesabaran kita, ya, iman kita, keteguhan iman kita kepada Tuhan. Ya, saudara, di sini dikatakan bahwa tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar, ya, untuk melakukan firman Tuhan. Ya, nah saudara, dalam Roma 8 ayat 28 mengatakan demikian, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi akan Tuhan. Ya, saudara, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk saudara penderitaan itu sendiri yang diizinkan terjadi untuk kebaikan saudara dan saya. Supaya apa? Supaya kita berbalik kepada Tuhan, supaya kita mengandalkan Tuhan, supaya kita menaruh harap hanya percaya kepada Tuhan. Saudara, itu yang firman Tuhan ingatkan kepada kita. Ya, jadi saudara, kalau engkau menghadapi penderitaan saat ini, ya firman Tuhan katakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kita jatuh dalam berbagai pencobaan, karena ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, ya, menghasilkan kesabaran. Ya, berarti iman kita sedang diuji supaya kita naik kelas, kita naik tingkat, iman kita semakin dewasa, kita menjadi semakin kuat, bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Ya, saudara, yang ketiga adalah saudara dampak dari orang yang taat kepada firman Tuhan, yang menuruti firman Tuhan, dia dapat menjaga hidupnya tetap tulus di hadapan Tuhan. Ya, di ayat yang ke-36 dari Mazmur 119, terjemahan firman Allah yang hidup. Condongkanlah hatiku kepada hukum-hukum-Mu dan bukan kepada harta benda. Ya, saudara, harta, kekayaan itu dapat membuat kita jauh daripada Tuhan, gelap mata. Ya, ya, namun seorang yang hidupnya dekat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, saudara, fokus utamanya hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ya, dia tidak mencari harta benda, ya saudara, kekayaan, dia tidak mengejarnya sehingga hatinya melekat kepada harta benda, tetapi hatinya melekat kepada Tuhan. Ya, kalaupun kita diberkati, saudara, itu tidak membuat kita lupa diri, itu tidak membuat kita tamak, ya, itu tidak membuat kita jauh daripada Tuhan, tetapi Tuhan mau memakai hidup saudara dan saya untuk menjadi berkat bagi sesama yang menderita. Ya, nah saudara, biarlah setiap kita yang hatinya saudara terikat kepada Tuhan, kita selalu menuruti perintah Tuhan. Ya, saudara, hati kita tidak terikat kepada harta benda dengan segala kekayaan dunia ini. Karena firman Tuhan katakan dunia ini akan lenyap dengan segala hawa nafsu dan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah, dia akan hidup selamanya. Ya, saudara, dari Mazmur 119 ayat 57, terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, engkau saja yang kuinginkan Tuhan. Ya, aku berjanji akan melakukan ajaran. Ini luar biasa, ya saudara, hanya engkau yang kuinginkan. Ya, Raja Daud, saudara, dia seorang raja berkelimpahan harta, benda, kekayaan, kedudukan, pangkat, namun dia berkata, saudara, hanya engkau yang kuinginkan Tuhan. Ya, saudara, dia mengejar hal yang kekal dan bukan hal yang fana. Ya, hatinya tidak melekat pada harta, tetapi hatinya melekat hanya kepada
kepada Tuhan. Ya, biarlah itu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Dari Mazmur 73 ayat 26, terjemahan yang sama bahasa Indonesia masa kini dikatakan, sekalipun jiwa ragaku menjadi lemah, Engkaulah kekuatanku, ya Allah, Engkaulah segala yang kumiliki untuk selama-lamanya. Ini luar biasa ya, hanya Kau yang kumiliki ya Tuhan. Ya, itu artinya hatinya melekat kepada Tuhan. Ya, biarlah hati kita, saudara dan saya, tidak melekat pada apa yang dalam dunia ini, karena semua bersifat sementara. Tapi biarlah hati kita hanya melekat kepada Tuhan. Apapun menjadi pergumulanmu, Tuhan tahu, dan apabila kita hidup menuruti, mentaati firman Tuhan, maka segala berkat Tuhan, penyertaan Tuhan akan senantiasa berlaku dalam hidup saudara dan saya. Kita akan tundukkan kepala. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu. Kami berdoa, Tuhan, biarlah kami menjadi pelaku firman Tuhan dengan hidup menuruti perintah-perintah Tuhan. Karena itulah yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau hidup berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan sepanjang umur kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga kami percaya ya Tuhan, kami akan tinggal bersama dengan Tuhan. Kami tidak mengejar hal-hal yang duniawi, tetapi kami mengejar hal yang kekal. Biarlah hati kami hanya melekat kepada Tuhan dan bukan kepada apa yang dalam dunia ini yang bersifat fana dan sementara. Oleh karena itu Tuhan, kalau Engkau memberkati kami, pakai hidup kami untuk menjadi berkat, sehingga nama Tuhan yang dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Bapa, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit ulurkan tangan-Mu menyembuhkan di dalam nama Yesus. Yang dalam kekurangan Tuhan, Kau yang buka tingkap langit untuk mencukupi segala kebutuhan kami ya Tuhan. Kalau ada dosa dalam diri kami, baik dosa ketidakpercayaan, dosa kekhawatiran, dosa segala macam dosa, ketakutan, kecemasan, dosa kepahitan hati, dosa kecemaran Tuhan, ampuni kami ya Tuhan, supaya jangan tangan Tuhan itu terhambat untuk menolong kami, dan supaya jangan telinga Tuhan tertutup untuk mendengarkan seruan doa kami. Terima kasih Bapa. Berdoa bagi bangsa ini, berkati bangsa negara kami dalam menghadapi keadaan dunia, geopolitik dunia yang semakin hari semakin kelam dan gelap oleh karena peperangan antar bangsa ya Tuhan, mengakibatkan seluruh bangsa mengalami kesukaran, kesulitan, khususnya dalam hal perekonomian sandang dan pangan. Kami berdoa biarlah Tuhan sendiri yang memberkati bangsa ini. Berikan kepada kami bangsa ini pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang berkati oleh Tuhan. Mulai dari presiden kami sampai para menteri dan para gubernur, kepala-kepala daerah dari Sabang sampai Merauke, TNI Polri ya Tuhan, kehakiman ya Tuhan, DPR MPR, biar Tuhan taruh hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di hadapan-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang beraktivitas sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mau terima berkat-Mu. Saudara, angkat hati terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara, kalau engkau diberkati melalui mesbah doa pagi ini, share kepada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.